Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Nama saya Raffi Dayat dan pada kesempatan kali ini saya akan mengenai metode-metode ataupun teknik dalam pendekatan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Nabi Muhammad, dalam hadis-hadis Nabi dibutuhkan metode ataupun teknik pendekatan yang dapat dilakukan upaya untuk memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selanjutnya akan dikaji sebagai perangkat dan diamalkan dan diaplikasikan. Oleh karena itu, kurang lebih ada 3 macam pendekatan dari bahasa, historis, dan sosiologis. Yang pertama mengenai bahasa. Pendekatan bahasa dalam upaya mengetahui kualitas hadis tertuju pada beberapa objek. Yang pertama yaitu struktur bahasa, artinya apakah susunan kata dalam matan atau teks hadis tersebut yang menjadi objek penelitian sesuai dengan kaidah bahasa atau tidak, begitu dari nahwu sharafnya. Kemudian yang kedua, kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, apakah itu menggunakan kata-kata lumrah yang dipergunakan dalam bahasa Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW, atau yang kita kenal dengan bahasa fusha seperti di dalam Al-Quran, atau menggunakan kata-kata yang muncul dan dipergunakan dalam literal Arab atau yang dikenal dengan bahasa Arab Amiyah gitu. Kemudian yang ketiga yaitu untuk matan hadis tersebut mestilah menggambarkan bahasa kenabian. Jadi beda ya, sabda Nabi dengan kata-kata manusia biasa itu beda. Kemudian yang keempat, menelusuri makna kata tersebut ketika diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW sama makna yang dipahami oleh pembaca atau peneliti. Terkadang juga suatu riwayat itu berasal dari Rasulullah SAW, tidak bertentangan dengan nas Al-Quran atau sunnah yang sahih, akal indra atau sejarah, tetapi riwayat tersebut tidak seperti perkataan kenabian, maka tidak dapat diterima sebagai hadis. Umpamanya perkataan taswir, menggambarkan atau melukis. Yang tersebut dalam hadis-hadis sahih yang muttafaqun alaih, apa yang dimaksud dengan siksa yang berat bagi orang menggambar dalam hadis berikut ini. Kurang lebih maknanya seperti ini ya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahab, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zuhair, telah mengabarkan kepada kami Auf dari Sa'id bin Abi Hasan berkata, aku pernah bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika datang seorang kepadanya seraya berkata, wahai Abu Abbas, aku adalah seorang yang mata pencaharianku adalah dengan keahlian tanganku, yaitu membuat lukisan seperti ini. Maka Ibnu Abbas berkata, aku tidaklah menyampaikan kepadamu perkataan melainkan dari apa yang disampaikan, apa yang kudengar dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, siapa yang membuat gambar lukisan, Allah akan menyiksanya hingga dia meniupkan ruh atau nyawa kepada gambarnya itu, dan sekali-kali dia tidak akan mendatangkannya selamanya. Maka orang tersebut atau pelukis tadi sangat ketakutan dengan wajah yang pucat pasi, lalu berkata, bagaimana pendapatmu kalau aku tidak bisa meninggalkannya kecuali tetap menggambar? Kemudian Ibnu Abbas berkata, gambarlah olehmu pepohonan dan setiap sesuatu yang tidak memiliki nyawa. Kemudian berkata Abu Bukhari Sa'id bin Abd. Artinya apa? Orang-orang yang bisa melukis, bergumul dengan hadis dan fikih, menganggap ancaman ini berlaku kepada mereka yang dikenal sekarang dengan istilah fotografer atau fotografi. Ya, kalau orang sekarang itu yang sering moto-moto. Dalam bahasa itu disebut dengan al-musawwir. Alat yang digunakan itu kamera dan mengambil bentuk yang dinamakan foto, atau dalam bahasa Arabnya surah, as-surah. Apakah penamaan ini, yaitu menamakan fotografer sebagai musawwir, yang tadi ada di dalam hadis yang saya sebutkan tadi, taswir,
Ah, dari segi bahasa, seorang pun tidak akan mengira bahwa bahasa Arab ketika menggunakan perkataan ini pertama kalinya terlintas di benaknya masalah ini. Jadi taswir yang disebutkan di dalam hadis itu beda dengan fotografer pada zaman sekarang, karena mustahil orang dulu yang belum ada gambar foto itu melintahkan di benaknya membicarakan dengan foto ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu melalui pendekatan historis. Nah, salah satu langkah yang dilakukan oleh muhaddisin untuk melakukan penelitian matan hadis adalah mengetahui peristiwa yang melatar belakangi munculnya suatu hadis atau yang dikenal dengan asbabul wurud. Nah, mengetahui asbabul wurud mempermudah dan memahami kandungan hadis. Dengan asbabul wurud al-hadis dalam melakukan kritik hadis yang diketahui memakai asbabul wurud, maka akan sangat membantu untuk memahami maksud hadis. Oleh karena itu, tema pembahasan ini dinamakan pendekatan sejarah atau historis. Fungsi asbabul wurud diantaranya menjelaskan makna hadis melalui tahsisul am, taqyid, tafsil al-mujmal, nasikhul mansukh, bayanul illat al-hukm, dan tawdihul mushkil. Kemudian yang kedua, mengetahui kedudukan Rasulullah SAW pada saat kemunculan hadis. Apakah sebagai Rasul, Qadi, Mufti, sebagai pimpinan suatu masyarakat, atau sebagai manusia biasa. Yang ketiga, kemudian mengetahui situasi dan kondisi suatu masyarakat saat hadis disampaikan. Contohnya, seperti yang dalam hadis ini, telah bercerita kepada kami, Ahmad bin Yunus telah bercerita kepada kami, Zuhair telah bercerita kepada kami, Mutarif bahwa Amir bercerita kepada mereka dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, apakah kalian menyimpan wahyu lain selain yang ada pada kitab Allah? Kemudian dia menjawab, sahabat Ali, tidak, demi zat yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan yang menciptakan jiwa, aku tidak mengetahuinya kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seorang tentang Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad, dan apa yang ada pada Sahifah manuskrip ini. Aku bertanya, apa yang dimaksud dengan Sahifah itu? Dia menjawab, membayar diyat, membebaskan tawanan, dan jangan sampai seorang muslim terbunuh oleh orang kafir. Hadis ini terdapat dalam 7 kitab hadis dengan 16 jalur sanad yang berbeda. Walau jalur sanadnya dinilai mauquf, kecuali Muhammad Al-Ghazali menilainya sahih. Di kalangan ulama ada yang tidak mengamalkan hadis ini. Kenapa? Di antaranya Abu Hanifah, karena menilai sanadnya lemah dan matanya bertentangan dengan sejarah. Disinilah aspek historisnya. Dalam sejarah dikatakan bahwa apabila kaum kafir memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin diperintahkan memeranginya. Jika terbunuh, tidak ada hukuman apapun atas pembunuhan itu. Jadi kalau ada orang kafir sesuai aspek historis memerangi orang mukmin kemudian terbunuh, itu tidak ada hukuman. Berbeda dengan ahlul dzimmi yang apabila seseorang yang membunuhnya maka ia dijatuhkan hukuman qisas. Dari segi matan dengan pendekatan syarah, hadis tersebut tidak menggambarkan praktek hukum Rasulullah, jadi tidak ada hubungannya. Kemudian yang terakhir mengenai pendekatan sosiologis. Pemahaman terhadap hadis dapat juga menggunakan pendekatan sosio-historis. Keadaan sosial kemasyarakatan dan tempat serta waktu terjadinya memungkinkan utuhnya gambaran pemaknaan hadis yang disampaikan, di mana dan untuk tujuan apa yang diucapkan, sekiranya dipadukan secara harmoni dalam suatu pembahasan. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat dimanfaatkan sehingga diperoleh hal-hal yang bermanfaat secara optimal dari hadis yang disampaikan, sehingga maksud hadis benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai pikiran yang menyimpan. Sebagai contoh, hadis Nabi, haddatsana Abdullah Yusuf qala akhbarana Malikun an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil, rawahul Bukhari. Jadi kurang lebih maknanya, apabila kamu sekalian hendak datang menunaikan salat Jumat, maka hendaklah terlebih dahulu mandi. Secara tekstual dalam matan hadis tersebut menyatakan bahwa hukum mandi pada hari Jumat sebelum melakukan sholat Jumat hukumnya wajib. Hadis di atas mempunyai sebab khusus, ada aspek sosiologisnya.
Pada waktu itu, ekonomi pada para sahabat Nabi SAW umumnya masih dalam keadaan sulit. Mereka memakai baju wol yang kasar dan jarang dicuci. Bekerja lah gitu. Mereka banyak menjadi pekerja kebun. Setelah mereka menyiram tanaman-tanaman, mereka banyak yang langsung pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Cuaca sedang sangat panas. Bagaimana di Arab kan cuacanya panas banget. Masjid masih sempit. Tatkala Nabi SAW berkhutbah, aroma keringat dari orang-orang yang berbaju wol kasar dan jarang mandi itu menerpa hidung Nabi SAW. Suasana dalam masjid terganggu oleh aroma yang tidak sedap tersebut. Lalu Nabi bersabda dengan hadis tersebut yang semakna. Jadi ada aspek sosiologis yang tercantum dalam hadis tadi. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.